Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renaldi Fauzi Sinaga dengan NIM 4004 0318650013 dari jurusan Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi 2018 Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan simulasi dari rancang sistem monitoring pengemasan air minum botol menggunakan VT SCADA dengan protokol komunikasi Modbus TCP/IP. Pada simulasi ini, saya menggunakan dua buah aplikasi. Yang pertama VT SCADA itu sendiri untuk HMI, kemudian PIC HMI Modbus TCP Slave sebagai slave-nya. Kemudian saya juga sudah membuat tag-tag dari rancang sistem tersebut. Terdapat motor penggerak konvoy pertama, lampu indikator start dan stop, proximity sensor 1, proximity sensor 2, proximity sensor 3, motor penggerak konvoy kedua, limit switch 1, limit switch 2, mesin penutup botol, valve, sensor level, dan terakhir isi box. Kemudian kita bisa lihat di sebelah kanan ini merupakan pengamatan dari tag-tag tersebut. Untuk sensor level dan isi box, saya menggunakan pengamatan register, yaitu 300, disebabkan nantinya sensor level dan isi box akan membaca nilai analog. Dan untuk tag-tag yang lain, saya menggunakan pengamatan coils, yaitu 000, yang nantinya komponen-komponen ini akan membaca nilai digital. Kemudian untuk sensor level, saya juga sudah membuat scalingnya, yaitu dari 10.000 hingga 0 dengan engineering units mililiter. Dan isi box, scalingnya dari 0 hingga 12. Kemudian saya juga sudah membuat tampilan HMI-nya sebagai berikut. Sebelum melakukan simulasi, komponen-komponen yang sudah saya susun ini sudah terhubung dengan tag-tagnya masing-masing yang sebelumnya sudah saya buat. Contohnya, seperti sensor level, sudah terhubung, motor penggerak konvoy pertama sudah terhubung, limit switch 1 juga sudah terhubung, dan komponen-komponen yang lainnya juga sudah terhubung dengan tag-nya masing-masing. Kemudian kita bisa melakukan simulasi. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mendeteksi keberadaan botol air minum di stasiun pengisian, mengisi sebuah botol air minum hingga ketinggian tertentu, kemudian pemasangan tutup pada botol, dan pengemakan untuk diproses lebih lanjut. Proyek ini terdiri dari konveyor sabuk untuk mengisi botol air minum. Ketika tombol start ditekan, maka lampu indikator akan menyala dan PIC HMI Modbus TCP Slave yang tadi sudah saya jalankan juga akan berubah angkanya menjadi 1 pada coil 002. Nah, sudah jalan, yang berarti sistem ini sudah berjalan. Ketika tombol start ditekan, maka motor DC atau motor penggerak konvoy pertama akan aktif pada kecepatan preset yang konstan. Nah, ini sudah, kemudian saya tekan ini pada pengamatan 001, maka motor penggerak konvoy pertama akan menyala, yang ditandai dengan berubahnya warna menjadi hijau. Kemudian motor akan terus mengemudikan konveyor pertama hingga sensor proximity pertama mendeteksi keberadaan botol air minum tepat di bawah stasiun pengisian. Jadi konveyor ini akan berjalan membawa botol hingga nantinya ketemu dengan proximity sensor 1. Yaitu di pengamatannya itu tadi 003. Nah, sudah menyala. Sensor proximity pertama mengirimkan sinyal ke motor untuk berhenti. Jadi ketika nanti sudah di depan, nantinya motor penggerak konvoy pertama itu akan mati. Berubah juga warnanya.
Setelah konvoyer pertama berhenti, aktuator untuk pengisi yaitu valve menyalakan pengisian yang terdapat set point sebesar 1500 ml. Ini valve-nya saya nyalakan, yaitu pengelamatan yang tadi di 0010. Nah, valve sudah menyala, dan kemudian sensor level yang tadi saya sudah sebutkan set point-nya sebesar 1500 akan membaca 1500. Nah, sudah dilihat yang tadinya full, terus dia jadi turun. Setelah level yang diinginkan tercapai, valve mematikan pengisian. Nah, valve-nya nanti akan mati. Valve akan mati. Saat pengisian berhenti, konvoyer pertama mulai bergerak sampai kemudian terkena sensor proximity kedua. Jadi motornya nanti akan nyala lagi sampai, ini saya matikan dulu. Nah, sampai nantinya proximity sensor 2 mendeteksi keberadaan botol. Proximity sensor yang kedua, saya pengelamatannya pada 004. Nah, sudah menyala. Kemudian sensor proximity mengirimkan sinyal ke motor yang menggerakkan konvoyer pertama berhenti. Nah, jadi setelah nanti sudah terkena proximity sensor kedua, botolnya, motor akan mati. Nah, kemudian aktuator pemasangan tutup botol yaitu motor down dan motor up menyala. Motor up, mesin penutup botol akan menyala. Saya pengelamatannya tadi di coil 009. Nah, motor up dan down diatur menggunakan limit switch. Ketika motor down untuk pemasangan tutup botol terkena limit switch pertama, nah jadi nantinya tuas ini akan turun sampai nanti tuas ini mengenai limit switch 1. Limit switch 1 tadi pengelamatan coilsnya ada 007. Nah, setelah dia sudah menyala dan sudah terpasang juga tutup botolnya, nantinya tuas ini akan naik ke atas atau menjadi motor up. Nah, setelah nanti terkena tuasnya ini, yang tengah ini, limit switch 2 akan menyala. Yang pengelamatannya coil 008. Nah, kemudian mesin penutup botol ini akan mati. Yang tadi itu 09. Nah, setelah itu konvoyer pertama mulai bergerak ke proses selanjutnya yaitu pengemasan air minum botol. Botol yang telah selesai ditutup akan dihitung oleh sensor proximity ketiga. Konvoyer kedua akan bergerak ketika sensor proximity ketiga sudah mencapai tadi yang sudah saya buat yaitu 12. Jadi setelah botol masuk ke cardus box pada konvoyer kedua berjumlah 12, maka konvoyer yang kedua akan berjalan untuk diproses lebih lanjut. Jadi nanti proximity sensor ketiga ini, sebelumnya proximity sensor 2-nya saya matikan dulu. Dan proximity sensor ketiga menyala. Jadi ketika botol sudah selesai ditutup, proximity sensor ini akan mendeteksi berapakah jumlah botol yang sudah masuk. Ketika jumlah botol yang tadi sudah masuk sudah mencapai 12, ya ini kan tadi sudah saya buat pengamatannya yaitu di 3002 sampai 12, maka konvoyer akan berjalan untuk diproses lebih lanjut. Jadi kemudian motor penggerak konvoyer kedua akan menyala. Yaitu pengelamatannya pada 006. Nanti dia akan berjalan untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan untuk konvoyer pertama tetap
terus berjalan. Jadi sistem ini akan terus berjalan kecuali nanti dimatikan dengan menekan tombol stop. Nah, lampu indikator sudah mati, berarti sistem ini akan mati semua. Dan ini juga berubah menjadi 0 lagi. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan simulasi dari rancang sistem monitoring pengawasan air minum botol menggunakan PT SCADA dengan protokol komunikasi Modbus TCP/IP. Saya akhiri, jika ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.